Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan tinggal beberapa hari lagi dan kita di hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan tema untuk membahas tentang zakat. Ya. Di seberapa pentingnya zakat itu bagi kita. Lalu apa sebetulnya yang dikatakan dengan zakat itu? Di samping zakat kita sering mengenal ada istilah ziswah, ya, singkatan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Jadi semuanya baik zakat, sedekah, infak, wakaf itu dilihat dari tujuannya, ahdafnya adalah sebagai donasi sosial. Ya. Cuma donasi sosial ini bukan seperti orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian dia melakukan donasi, ya, kepada masyarakat, selesai sampai situ. Bagi orang-orang yang beriman, donasi sosial yang dilakukannya berdimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta yang didonasikan itu menjadi harta yang kekal justru, ya, yang akan menolong kita setelah kita mati
meninggalkan dunia ini. Kalau harta yang kita gunakan di dunia kita konsumsi, kita gunakan untuk kebutuhan diri kita, kalau itu tidak diniatkan beribadah kepada Allah, maka dia tidak berbuah sesuatu yang berkekalan bagi diri kita. Tapi kalau dia diniatkan untuk beribadah kepada Allah, kita nafkahkan untuk istri kita, untuk anak kita, bagi bapak-bapak, atau istri yang bersedekah juga kepada suaminya, kalau penghasilannya kurang mungkin dan seterusnya, maka diniatkan untuk beribadah kepada Allah, dia akan membawa kekekalan di akhirat. Jadi apalagi khusus di sini, khusus untuk didonasikan, yang memang bukan untuk dikonsumsi bagi diri dan keluarganya, tetapi dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Cuma dilihat dari aspek hukumnya, ini berbeda-beda. Zakat secara hukum dia wajib bagi setiap kaum muslimin, yang sudah terutama balik, kemudian bahkan yang baru lahir pun biasanya kita tunaikan juga zakatnya. Kemudian sedekah sifatnya sunnah, infak sunnah, dan wakaf sifatnya juga sunnah secara hukum. Kecuali kita berniat untuk memenuhi sumpah kita. Jika saya mendapatkan ini, maka saya akan berinfak. Maka infak itu jadi wajib karena dia sumpah. Dari sisi sumber alokasinya, zakat, sedekah, infak, semua dari pokoknya yang kita keluarkan itulah sumber alokasi yang dikeluarkan. Sementara kalau wakaf itu dari manfaatnya. Jadi dana yang kita keluarkan untuk wakaf itu harus tetap sifatnya. Kalau bisa langgeng, orang biasanya makanya menyumbang bentuk tanah gitu, karena dilanggeng tanah. Dibangun masjid, maka selama tanah itu digunakan untuk ibadah, untuk masjid, maka pahalanya tak mengalir bagi yang berwakaf. Atau sekarang wakaf produktif digunakan untuk usaha, dan hasilnya itulah yang dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk segala macam. Makanya di negeri-negeri Arab itu banyak beasiswa karena dari wakaf yang dikelola. Mesir. Jadi manfaat dari pengelolaan dana wakaf itulah. Jadi wakaf yang dikeluarkan itu tetap nggak boleh berkurang. Tapi dari hasil pengelolaannya maka itu digunakan untuk berbagai kepentingan sosial maupun keagamaan. Bapak-bapak ibu sekalian, beberapa pentingnya sih zakat khususnya ini bagi kita kaum muslimin. Secara hukum tadi zakat merupakan kewajiban, wajib sifatnya, rukun bagi setiap muslim yang mampu. Kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai rukun atau prinsip usul sawabit. Sawabit ini tetap kokoh, al-maklum min din bidorurah. Seperti rukun Islam yang lain, yaitu syahadat, sholat, puasa, kemudian berhaji. Nah itu
Nah, maqasidnya, maksud ya, menurut kaidah maqasid, tujuan dilakukannya zakat, maka zakat hukumnya wajib dan merupakan bagian rukun Islam. Ya, seperti apa? Sekali sholat, ya, maka tidak boleh ditinggalkan. Maka tingkat pentingnya target yang ingin dicapai berskala sangatlah penting, bahkan sangat strategis, bahkan daruriyah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi manfaat ya banyak sekali buat diri kita. Di antaranya tadi disebutkan di dalam ayat 103 surat At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ya. Jadi ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Jadi zakat ini manfaat bagi yang mengeluarkannya adalah untuk membersihkan atau mensucikan diri kita. Ya. Juga mensucikan harta kita. Ya. Dan berdoalah untuk mereka. Jadi si amil ini mendoakan, disunahkan untuk mendoakan orang yang berzakat. Sesungguhnya doamu untuk menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Ya. Jadi insyaallah dimensi batinnya salah satunya orang yang mengeluarkan zakatnya karena itu merupakan kewajiban, dia akan itminan, jiwanya tenang. Ya. Tenang dalam mengelola rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Karena ada hak yang bukan haknya dikeluarkan sudah. Ya. Jadi ini luar biasa ya, orang yang berzakat. Apalagi ya zakat yang wajibnya dikeluarkan, infak, sedekah, ya, wakaf itu juga dikeluarkan kalau memang dia punya kelebihan dan bisa digunakan. Itu lebih-lebih lagi akan membuat orang yang melakukannya semakin itminan, memiliki jiwa yang tenang. Jadi target masalah yang ingin diselesaikan adalah hajat daruriyah yang pokok atau yang primer. Seperti apa? Kemiskinan, kefakiran, yaitu tunawisma, gizi buruk. Ya. Mungkin itu juga yang betul-betul harus diprioritaskan. Pertanyaannya, kita mengelola zakat ya, tetapi tidak pernah merubah orang yang tadinya miskin menjadi lebih baik keadaannya, malah nambah setiap tahun makin miskin misalnya. Nah, ini pertanyaan, bagaimana pengelolaannya ini bisa dilakukan secara betul-betul kontinu ya, dengan intensif ya, tidak sporadis ya. Karena dulu banyak pengelolaan zakat itu sporadis ya, makanya harus ada amil yang memang tetap pekerjaannya mengelola dan menyalurkan, memberdayakan masyarakat lewat zakat, infak, sedekah yang dikelola ya. Nah, ini yang menjadi PR-nya Basnas atau Lasnas ya, yang swasta-swastanya Lasnas. Maka sebagaimana pesan Al-Quran maupun dalam hadis itu, diantaranya maqasidnya bahwa kewajiban zakat itu ya disebutkan setara dengan sholat. Aqimus shalah wa atu zakat, tegakkanlah sholat, tunaikan zakat. Jadi pentingnya bisa kita bayangkan, dia bahkan disebutkan seiring dengan perintah sholat. Berarti memang sangat penting zakat ini harus ditunaikan kepada setiap muslim. Yang kedua, menyebutkan bahwa zakat itu setara dengan rukun Islam yang lain. Ini menunjukkan pentingnya, kan? Arkanul Islam ada berapa, Bu? Ada 6.
Oh 5 ya. Rukun Islam ada 5 gitu ya. Yang pertama apa Bu? Yang kedua. 3. Keempat. Yang kelima. Ya jika mampu. Jadi yang kedua setelah disebutkan yang kedua ketiga zakat ya. Jadi bahkan sampai yang kelima haji ya, 5 rukun itu salah satunya adalah zakat. Itu menunjukkan pentingnya ya perintah zakat dan pengamalannya bagi setiap muslim ya. Jadi kalau ditanya urgensinya kan temanya urgensi zakat ya. Pentingnya zakat udah selesai ya. Pentingnya zakat udah selesai di pemahaman kita udah ya. Jadi sangat penting, bahkan disebutkan untuk target masalahnya masalah yang daruri, jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan, apalagi pada hari raya. Ini zakat fitrah makanya dikeluarkan itu supaya tidak ada dalam hari raya itu orang yang tidak makan. Begitu. Kalau ada yang tidak makan, kelaparan, apalagi sampai busung lapar, kita berkewajiban. Terus bolongannya mana? Jadi dari ya memang bekerja di bidang jasa, dia jadi manajer, jadi direktur, penghasilannya per bulan sama dengan penghasilan setahun petani panen, masuk nggak kena zakat gitu ya. Maka ada istilah zakat profesi gitu ya, yang dikeluarkan setiap bulan sebesar 2,5% ya, dan itu nggak kecil. Kalau penghasilannya 20 juta, 2,5%-nya berapa? 500.000 ya? Besar kecil? Ibu mikir dibilang besar kecil. 500.000 kecil besar? Iya, kalau gajinya besar pak kecil ya. Yang gajinya kecil besar, makanya kenakan yang besar lagi. 20 juta penghasilannya dikeluarkan 500 ya. Insya Allah kalau kita memahami berkaitan dengan zakat profesi ini ya, kita penghasilan kita yang sesungguhnya setelah dikeluarkan ya hak ya fakir miskin atau lapan asar yang kita keluarkan dalam zakat, itu yang harus kita pahami. Jadi nggak dihitung-hitung, aduh dapat semakin besar semakin terasa atau gede, padahal kalau kita pahami bahwa yang diperuntukkan untuk kita demi ketenangan dan keberkahan kita dan keluarga kita, keluarkan dulu hak Allah yang mewajibkan keluarganya zakat 2,5%. Ya 20 juta 500.000 keluarkan, berarti yang kita kelola ya sebesar 19.500.000 begitu. Nah, kalau kita hitung dikeluarkan dulu untuk bayar kredit rumah, kredit mobil. Itu kan kebutuhan, banyak juga kebutuhan tersier dihitung. Ya yang namanya kebutuhan kita itu nggak akan habis
untuk kebutuhan dunia. Ya, ada orang yang begitu, dikeluarkan dulu untuk kebutuhannya. Ya, akhirnya dia merasa ya penghasilan berapapun jadi tetap nggak cukup. Sementara kaidah nisabnya untuk berzakat profesi itu kan ya sekarang ini per bulan penghasilan 7 juta rupiah itu sudah kena zakat profesi karena dia dianggap mampu. Ya, kalau beras sekarang harganya 10 ribuan ya, kurang lebih ya, bahkan 6.560.000 itu sudah kena zakat, ya zakat profesi. Ya kurang lebih 7 juta lah sekarang ya. Mungkin harga beras berapa sekarang, Bu? Hah? Ada 10.000 per liter. Ya. Tuh, jadi ini pentingnya tentang zakat ya. Jadi hadis yang menjelaskan tentang hukuman sanksi bagi yang tidak mengeluarkan zakat juga kan berat, berarti menunjukkan pentingnya zakat ya. Nah, yang lain hikmah dibalik kita mengeluarkan zakat. Nah, ini penting. Sebenarnya kalau ada fokusnya kita bisa lihat lebih menarik ya. Yang pertama ya adalah harta kita menjadi berkah ya. Harta yang berkah kita dapat, kita keluarkan zakatnya, bahkan kalau bisa infaknya, sedekahnya ya, tergantung rezeki yang kita peroleh ya, secara materi ya. Penghasilan kita yang take home pay bisa dibawa ke rumah ya. Jadi itu kalau kita keluarkan terlebih dulu zakatnya, maka harta kita menjadi berkah, bukan berkurang tapi tumbuh. Itu yang harus kita yakini, tumbuh kebaikannya ya. Saya kadang suka ngeri ingin menunaikan zakat, misalnya amilnya nggak ketemu gitu ya. Udah bawa tertunda, saya ngeri ya. Kadang kita tertunda berhari-hari. Itu pernah ya, kejadian misalnya tiba-tiba ada saja orangnya ya, tiba-tiba mesin mobil kita rusak gitu ya, ban kita bocor ya. Banyak kejadian-kejadian yang mengeluarkan biaya di luar dari kebutuhan kita sehari ya. Khawatirnya apa? Zakat kita malah terpakai. Ya, berarti kan bukan bertambah, berkurang malah, ya kan? Ya, tapi kalau kita tunaikan, insya Allah akan berikan keberkahan, tambah lagi kebaikannya. Kebaikan yang kemanfaatan yang bisa diperoleh oleh orang lain, yang asnaf yang menerimanya, kebaikan untuk diri dia juga itu. Kalau orang menerima manfaat dari zakat yang ditunaikan, berarti kan pahalanya mengalir, kebaikannya dia bertambah ya untuk kehidupan akhirat. Udah gitu didoakan lagi ya. Allah amin, Allah kabulkan doanya, diaminkan oleh malaikat ya. Nah, ini menjadi tambah lagi kebaikan buat kita ya. Belum lagi kalau kemudian kan berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sedikit Allah karuniakan tapi berkah, dia akan bertambah kebaikan pada diri kita. Nah, itu namanya barokah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan pada diri kita. Yang berikutnya mungkin Allah berikan jalan dari pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada saja ya rezekinya. Rezeki itu kan macam-macam ya Bu ya, tidak hanya materi sifatnya. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita gitu. Ada orang duitnya banyak sakit melulu ya kan, berarti kan berkurang kenikmatannya. Kebaikannya mungkin juga akan berkurang, duitnya digunakan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia kasih harta yang banyak, sehat, kemudian dia bisa menafkahkan keluarganya ya, kemudian mengeluarkan zakatnya,
sedekah, infak dan seterusnya, maka ternyata itu yang menimbulkan kebaikan yang banyak. Ya Allah kasih misalnya keluarganya sehat-sehat, kalau sakit paling flu dikit bukan ya, bukannya COVID-19 yang langsung ditahan 15 hari gitu ya. Ada yang nggak selesai 15 hari gitu. Tapi itu juga merupakan ujian Bapak sekalian. Jadi paling flu sedikit, besok udah 3 hari lah sehat lagi gitu ya. Tapi ada orang diberikan harta yang banyak tapi masih muda lagi dan seterusnya, bentar-bentar ke rumah sakit, bentar-bentar dirawat inap misalnya. Ya, itu kan juga salah satu ya rezeki juga. Ya. Kalau dia bersabar, mungkin alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak sabar dengan ujian itu, jadi musibah. Ya, makanya kita koreksi itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Misalnya kalau ada yang seperti itu, apakah ada yang kewajiban yang belum kita tunaikan, ada hak orang lain yang kita belum berikan, gitu ya. Tapi kalau semuanya sudah, yakinlah itu sebagai ujian buat kita. Kalau diberikan rezeki sakit, gitu ya. Tapi kalau diberikan kesehatan terus, gitu, kita tidak mengeluarkan zakat, gitu. Nah, ini juga harus diintrospeksi. Bisa jadi itu istidraj, naudzubillahimin dzalik, diulur sama Allah. Ayo terus ya, nikmati dan terus deh. Hak orang lain yang harusnya kau tunaikan, kau tidak tunaikan, ya. Istidraj itu suatu saat Allah akan cabut dengan tiba-tiba dan terasa sekali, ya, pedihnya buat orang yang menerima. Naudzubillah, ya. Insya Allah kan bisa membolak-balikan rezeki seseorang. Dia kan yang maha pemberi rezeki, dia memiliki. Dan perintahnya nggak dilaksanakannya, minimal akibatnya akan berdampak fatal buat dirinya. Nah, ini harta yang berkah bagi siapa yang menunaikan zakat, ya. Supaya tidak ada hasad, tidak ada dengki, hasad, ya, sesama masyarakat yang duafa, yang fakir, yang miskin dan seterusnya, ya, dengan orang yang sangat berkecukupan, yang hartanya banyak, duitnya banyak, penghasilannya besar, ya. Diharapkan begitu, karena mereka menunaikan kewajibannya. Bahkan kalau melihat tetangganya yang berdekatan 40 rumah kanan kiri depan belakang itu, ya, dia ketahui ada yang kurang, ya, ditunaikan sedekahnya, diberikan makanan dan seterusnya. Insya Allah itu akan melahirkan harmonisasi, ya, yang lebih, ya, menyantuni yang kurang, ya. Demikian, jangan sampai ada tetangganya yang kelaparan. Jadi tidak ada hasad. Ya Allah, bahkan didoain tuh, dan doanya orang yang mustadafin, ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini yang kedua, supaya tidak ada hasad, ya, tidak ada dengki antara sesama, ya, masyarakat yang kaya maupun yang kurang kaya, atau yang tidak mampu, yang miskin, yang fakir, ya. Yang ketiga, mengikis kekikiran. Nah, ini juga di antara hikmahnya kita bisa menunaikan iswan. Kalau kita sudah biasa, kita akan mengikis kepikiran, ya, mengikis kepikiran pada diri kita. Jadi jiwa kikir, bakhil, ya, itu, ya, dikikis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mudah, ringan tangan untuk menolong, membantu, memberi, ya. Dan itu menjadi bekalnya, ya, buat kehidupan dia di akhirat, ya. Ini yang ketiga, ya, mengikis kepikiran. Yang keempat adalah agar para duafa berdaya, ya. Nah, cuma memang harus dikelola oleh amil zakat, ya, diperuntukkan untuk wilayahnya yang memang masuk 88 asnaf itu. Dia agar para duafa berdaya, ya. Jangan sampai, kalau perlu diprogram, yang lebih baik program tidak hanya dibagi rata begitu, ya.
Kalau zakat fitrah mungkin iya ya, membahagiakan. Tapi kan ada zakat mal, zakat harta, zakat profesi yang dikeluarkan tiap bulan. Itu kalau bisa dikelola dengan baik, ya, untuk misalnya mustahik yang sudah tercatat begitu ya, itu harus ada program pemberdayaan namanya. Ya, sekarang ini digencarkan oleh Basnas agar dilaksanakan program pemberdayaan. Dibidik mana nih fakir miskin yang butuh modal, dia punya usaha tapi penghasilannya masih kecil, modalnya masih kecil, dikasih modal. Ya, dibimbing supaya penghasilannya bisa berubah jadi lebih besar misalnya. Maka pemberdayaan yang seperti ini akan mengentaskan yang tadinya miskin menjadi berkecukupan bagi kita. Ya, muktafi, derajatnya berubah menjadi orang yang cukup, ya, tidak lagi menjadi mustahik, tapi dia bahkan bisa berinfak, ya, bisa mengeluarkan zakatnya. Nah ini yang diharapkan seperti itu ya, para duafa jadi berdaya. Ya. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, belum makan, sehari makan, besok enggak, karena 3 hari nggak makan, ada bulan-bulan seperti itu ya. Maka dia tidak menjadi lemah, tapi menjadi berdaya, ya, bahkan menjadi mampu untuk menafkahi diri dan keluarganya. Ya. Yang kelima, agar tidak ada kesenjangan, jurang pemisah yang berbeda antara yang kaya dengan miskin kalau mencolok begitu suatu wilayah. Nah, itu akan menimbulkan kesenjangan, bahkan tadi yang kedua dari hasad, kecemburuan dan seterusnya. Ya. Nah ini tidak harmonis jadinya kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau semuanya ada misalnya 20%-nya fakir miskin, 80%-nya cukup bahkan melebihi, ya, orang termasuk agnia. Maka kalau itu semua ditunaikan di program, harusnya sih setiap wilayah bisa, ya, mudah-mudahan berkurang tuh tahun ini targetnya berkurang 1 fakir, ya. Gitu ya, kecuali yang dipecat 5 tambah lagi, ya. Dipecat karena kemarin COVID banyak yang ini tambah lagi gitu ya mustahiknya. Nah, tapi kalau tidak, ya mudah-mudahan semakin berkurang sampai akhirnya pengelolaan zakat yang dikeluarkan untuk masyarakat itu bisa digunakan untuk di wilayah yang lain kalau fakir miskinnya atau lapan asdaq yang ada di wilayahnya sudah selesai semua. Ya. Agar tidak ada kesenjangan. Yang keenam, teladan dalam bersedekah. Teladan dalam bersedekah. Ini hikmah dikeluarkannya zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf ini, ya, agar ada teladan dalam bersedekah. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu subhanallah memang ya, dia itu sangat mudah sekali, ya, memberi. Nah, ini kita harus diri yang dengan begini ya. Nah, ini yang wajibnya aja kadang suka dikurang-kurangi, ya. Udah mau sampai haulnya, ya 1 tahun, kemudian zakatnya dibelanjain buru-buru supaya berkurang. Itu nggak boleh tuh. Niatnya mengurangi. Ini udah mau sampai ini haulnya 1 tahun sudah kena nisab, supaya kurangi lagi, cepet-cepet belanja. Sebulan lagi mau dikurangin supaya jumlahnya tidak mencukupi, ya, wajib zakat. Nah yang begitu nggak boleh tuh, niat banget sih nggak mau ngeluarin zakat gitu ya. Ya, padahal hartanya sudah tersimpan hampir 1 tahun supaya tidak kena zakat, ya 2 bulan sebelumnya udah habisin keluarin gitu 20% ya 30%. Itu namanya niat banget untuk tidak menunaikan zakat mal. Yang ketujuh adalah keputusan bersejarah, ya. Jadi hikmahnya ini luar biasa ya. Sampai di zaman zaman Sayyidina Umar ya, itu yang sampai susah Utsman, saya lupa. Itu sampai zakat itu dikelola
keluar dari wilayahnya, ya, karena saking susahnya mencari orang yang fakir miskin. Ini luar biasa. Atau Umar bin Abdul Aziz, zaman Umar bin Abdul Aziz soalnya usaha tapi sampai begitu. Kalau sampai sudah seperti itu luar biasa, itu sejarah yang luar biasa. Bahkan yang tidak menunaikan zakat itu ditegur keras, ya, dikenakan sanksi yang berat, ya, dalam kepemimpinan Islam. Yang kedelapan, kebijakan yang strategis, ya. Jadi zakat itu kebijakan yang strategis bagi pengelola pemerintah yang memimpin rakyatnya, ya. Kalau dia amanah, jangan sampai zakat dipakai buat ya hal-hal yang justru kebutuhan tersier, bukan untuk memenuhi fakir miskin atau lapar asal. Rakyatnya banyak miskin, tapi uang zakat dipakai ya untuk hal-hal lain yang bukan semestinya. Alhamdulillah. Di kebijakan yang strategis itu zakat itu kalau dikelola dengan baik, ya. Dan yang kesembilan adalah ya ini agar kita betul-betul kapok, ya, kapok kalau tidak mengeluarkan zakat. Ya. Ya. Ada nggak yang berpikir begitu? Hikmah dari siswa itu supaya kita kapok kalau tidak mengeluarkan zakat. Ini kadang kita dapat penghasilan melebihi dan wajib kena zakatnya, kita tunda-tunda terus itu, kemudian kita merasa tenang-tenang saja. Suatu saat kemudian Allah tegur dengan musibah yang lebih berat, akhirnya malah hartanya dikeluarkan melebihi dari kebutuhannya. Pada saat itulah kemudian dia tersadar, biasanya mengeluarkan zakat, oh iya, bulan ini saya belum keluarkan. Ya, bisa jadi ya itu akan membuat jerak bagi pelakunya yang meninggalkan zakatnya. Ya. Ini diharapkan seperti itu, tapi yang repot udah bertahun-tahun tidak menunaikan zakatnya, padahal dia mampu, dia tergolong sebagai berzaki. Ini repot, itu yang disebut dengan istidroj, itu ngeri kita, ya. Jangan sampai Allah mengulurkan kita melakukan sesuatu sekehendak kita, padahal itu bertentangan dengan yang Allah inginkan. Itu bahayanya lebih berat buat pelakunya, ya. Karena dia sudah tidak sadar bahwa Allah sedang menanti kapan azab tiba kepadanya yang diberikan. Sekonyong-konyong. Alhamdulillah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, nah ini aset wajib zakat itu bagaimana? Ya, nah, ini zakat emas dan perak, nisabnya 85 gram emas, ya. Dikeluarkan per tahun. Ya, jadi kalau 85 gram emas kita punya, ya tersimpan selama 1 tahun, dikeluarkanlah 2,5% zakat emas dan peraknya, ya, 85 gram ya Bu. Ibu ada yang punya 200 gram dikeluarkan Bu ya zakatnya. Perak ya. Ya. Kalau per gramnya 921.000 ya. Nah, itu kali 85 gram berapa itu? Dikeluarkan 2,5%. Ya. Sekarang per gram berapa Mas? 1 juta, nggak sampai 900, 600 ya? Oh 600, ya dikali. Zakat perdagangan, nah ini seharga 85 gram emas, ya, dikeluarkan per tahun 2,5%. Zakat perusahaan, ini juga seharga 85 gram emas yang punya perusahaan. Ya, jadi 84 gram emas dikeluarkan per tahun
sebesar 2,5%. Kalau yang nisabnya sudah 85 gram, ya, tapi kalau mau usaha lebih dari 85 gram per tahun simpanannya. Zakat deposito seharga 80 gram emas, ya, dikeluarkan per tahun 2,5%. Zakat barang tambang seharga nisab uang, tidak ada nisab atau tidak ada nisabnya. Nah, ini saat mendapatkannya, ya. Jadi pada saat dia mendapatkannya dikeluarkan langsung 2,5%-nya atau 1/5-nya. Ya. Jadi pengusaha tambang yang begitu dapat, wah dapat emas satu, ini ya dikeluarkanlah segera langsung 2,5%-nya. Zakat profesi seharga 653 kg beras, ya, 6.530.000 atau sekitar 7 juta gitu ya. Ya. Jadi kalau 10.000 per kilogramnya 653 kilo berarti kan 6.530.000 ya. Ya. Itu zakat profesi. Jadi kalau penghasilannya 6.530.000 dengan harga beras dengan 10.000 per kilogram, itu berarti 6.530 dia sudah kena zakat profesi karena nisabnya 653 kilogram beras, 653 kilogram. Jadi kalau berasnya harganya 10.000, 6.530.000 itu udah kena wajib zakat profesi. Karena petani belum tentu penghasilan per bulannya kalau dihitung terus 6 juta, belum tentu, ya. Tapi dia keluarkan kalau sudah sampai nisabnya selama jika dia panen, ya. Dia panen, ya, dapat berapa kilogram, ya, hasil panennya, ya, maka dia keluarkan. Ini yang sebulan kadang penghasilannya melebihi penghasilan petani setahun, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ini dia. Dan insya Allah 2,5% itu sangat kecil ya kalau kita sudah biasa, apalagi yang berpenghasilan sangat besar ya, di atas nisab. Ya kalau 10 juta kan udah di atas. Ini waktu udah habis segini. Ya Allah. Saya kaget takutnya sampai sudah sampai dulu kita bahas semuanya. Baik ya Bapak Ibu sekalian, ini dikeluarkan pada saat panen zakat pertanian, ya. 5% mengeluarkan biayanya, ya. Itu tadi itu petani 5%, ya. Kalau dia dapat 653 kg beras setahun, kadang 2 kali panen, mungkin 3 kali panen begitu ya. Nanti orang penghasilan tiap bulannya 653 kg, kan ngeluarin zakatnya. Ada kan? Ya, maka ditambahkanlah ada zakat namanya zakat profesi, kajian fikih kontemporer, ya. Karena banyak sekarang penghasilan jasa yang hasilnya jauh lebih orang yang kerja keras. Tani yang kerja keras tiap hari ke sawah, keluar keringat, ya, memikul air untuk menyirami pepohonannya dan seterusnya gitu ya. Nah, penghasilan setiap tahun atau setiap panen, setiap kali panen dikeluarkan. Begitu. Kalau sudah nisab 653 kg beras nilai itu. Tetapi ada orang yang berdasi menggunakan kendaraan macam gitu ya, kemewahan, penghasilan per bulannya bisa 50 juta gitu ya. Kalau tidak dikeluarkan, nah itu tadi itu menimbulkan ketimpangan, ya. Jadi harus dikeluarkan minimal 2,5% per bulan bagi mereka yang nantinya bahkan melebihi nisab penghasilan tiap bulannya jauh, ya. Kalau petani tadi sekali lagi 653 gram yang dikeluarkan 10%. Kalau dia tak ada hujan, ya. Kalau pengelolaannya mengandalkan air hujan, ya. Kalau dia dengan mengeluarkan biaya bikin irigasi segala macamnya gitu ya, itu 5%, ya. Nah zakat profesi berapa tadi? Cuma 2,5%. Padahal penghasilannya petani 4 bulan sekali 653 kg, ini mah penghasilannya setiap bulan ya berlipat-lipat dari hasilnya petani, tapi tidak mengeluarkan zakat. Itu
itu tidak adil, ya. Akan terjadi ketimpangan, ya, bahaya. Maka dikeluarkanlah zakatnya, ya, 2,5% dari usul zakat. Makanya buat orang yang seperti ini tidak cukup hanya zakat, harusnya ada infak, sedekah yang melalui badan ambil zakat tentunya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di zakat profesi ada, ya, apakah akan terus ada? Nah, ini. Jadi profesi yang dikatakan profesi ini zakat, ya, ini masih relatif zakat. Salah satunya mungkin perlu kita tekankan zakat profesi, karena umumnya kita tinggal di Peru ini penghasilannya lebih banyak jasa, kan, ya. Yang berdagang mungkin berapa persen? Yang paling banyak dia gajian setiap bulan kerja di kantor, gitu ya, atau di perusahaan. Maka dia namanya berprofesi, gitu, ya. Pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selainnya nih, selain petani, selain berdagang, ya, bertambang atau beternak. Selebihnya jasa yang dilakukan, kalau dia kena nisab 653 kg senilai itu penghasilannya, maka dia wajib mengeluarkan zakat profesinya, zakat penghasilannya, gitu, ya. Nah, dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang mereka itu, ya kan? Kalau jasa, ya, profesi selain petani, dagang, tambang, beternak, maka kalau dia take home pay, yang penghasilannya dari gajinya diperoleh 653 kilogram, ya, tadi beras, ya, senilai itu, atau sekitar 6.530.000 rupiah. Sekarang dikendapkanlah 7 juta, gitu ya, karena harga beras mungkin lebih dari 10.000, gitu ya. Maka dia kalau udah penghasilan 7 juta wajib mengeluarkan minimal 2,5% sesuai dengan ketentuan zakat profesi. Landasan zakat tadi sudah dibacakan salah satu ayat, itu surat At-Taubah 103, ya. Karena kita bahkan amil zakat itu tugasnya bahkan khus bin amalihim, datangin, ya. Makanya kalau kita punya perkumpulan, bagus didata tuh penghasilannya berapa, ya, diindeks, ya, data ekonominya, anaknya berapa, jumlah anggota keluarganya berapa, nanti dihitung itu kebutuhannya dan seterusnya. Kalau dia penghasilannya di bawah 7 juta, bebannya besar, bisa jadi dia jadi mustahil. Di bawah 7 juta itu pasti jadi mustahil, ya. Bebannya lebih berat, anaknya 10 misalnya, ya. Gaji 7 juta, anaknya 10, bukan jadi mustahil lagi, jadi mustahil, ya. Kecil-kecil semua lagi, setiap tahun 2 kembar, setiap tahun kembar, gitu ya. Nah, itu bisa jadi mustahil, ya. Nanti kebutuhan per kepala berapa setiap bulan, ya. Untuk kebutuhan pokoknya saja kurang, maka dia jadi mustahil. Kalau yang begini gimana tuh? Kita 7 juta, kebutuhan kita besar. Kalau saya jangan menganggap 7 juta itu take home pay, keluarga dulu zakatnya 2,5%, karena tadi kan per kilogram 653 kilogram itu senilai sekitar 7 juta, gitu ya. Maka keluarga dulu lah 2,5%-nya, kita bersihkan tuh penghasilan kita, gitu. Itulah yang kita anggap yang kita kelola untuk kebutuhan keluarga kita, ya. Itu aman dan insya Allah berkah, ya. Allah mudahkan tuh rezekinya dari yang lain-lain, ya. Oke. Nah, ketentuan zakat ini landasannya juga ada undang-undangnya, ya. Di antaranya nomor 52 tahun 2014, ya. PMA Republik Indonesia nomor 31 tahun 2019, ya. Kemudian ketentuan zakat, tidak mungkin zakat diwajibkan kepada petani yang mendapatkan penghasilan setahun
sementara seorang karyawan mendapatkan 1 kali penghasilan petani selama 1 tahun gitu ya. Setiap bulannya dia dapat penghasilan setara penghasilan petani 1 tahun. Petani dikenakan zakat, ya sementara yang gajian itu tidak. Maka ada zakat profesi. Ya. Nah, ini istilah memang fikih kontemporer ya, yang kemudian menjadi istihad ulama di zaman kontemporer sekarang. Kemudian fakir adalah ini asnafnya ya, penerima zakat itu siapa saja. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Ya, ini fakir. Ini orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan juga tidak mendapatkan pendapatan yang cukup. Udah harta nggak punya, rumah kontrak, pendapatan nggak cukup buat bayar kontrakan aja. Ya kadang utang-utang masih. Nah misalnya, itu fakir. Nah miskin orang yang memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun. 1 tahun selalu kurang, pasti ada utangnya di akhir tahun. Ya. Nah, ini miskin orang yang memiliki pendapatan tapi tidak mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun. Kebutuhan pokok ya, bukan beli mobil, beli cuaca gitu ya. Ya kebutuhan tersier enggak, tapi kebutuhan pokok buat makan sehari-hari. Ya, buat hidup supaya bisa bertahan, fisiknya bisa bekerja dan seterusnya, melakukan aktivitas sehari-hari semua keluarganya. Ya. Kemudian gorimin adalah orang yang punya utang. Ya, yang punya utang besar utangnya ya, sehingga tidak mampu lagi bayar atau kebutuhan sehari-hari dia kurang. Nah ini juga bagian yang perlu kita bantu ya dalam pengelolaan zakat, bahkan infak sedekah. Kemudian mu'allafatu qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya, ya, orang yang dilembutkan hatinya ini adalah juga bagian dari asnaf, ya. Jadi saya bacakan dulu ya. Ayatnya surat At-Taubah ayat 60, ya. Kalau tadi bicara tentang jenis-jenis zakat, ya. Nah, ini ada asnaf ya, surat At-Taubah ayat 60. Siapa yang berhak menerima zakat? Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Nah, jadi dari ayat ini siapa saja orang yang berhak menerima zakat, atau disebutnya dengan istilah sedekah ya. Jadi sedekah yang wajib di sini ya. Yaitu pertama lil fuqara, yang kedua masakin, yang ketiga amilin ya, orang yang mengelola zakat ya. Dia memang sebagai karyawan zakat sudah ya. Sehari-harinya tugasnya mengelola zakat ya. Itu amil. Mu'alaf ya, yang dilembutkan hatinya. Nah, ini nanti ada beberapa kriteria ya. Kemudian 5 ridho ya. Kemudian gharim ya. Fisabilillah dan ibnu sabil. Ya. Nah, siapa itu fakir dan miskin tadi sudah dijelaskan. Ya. Yang berikutnya fakir, miskin, kemudian jadi fakir miskin ini hendaklah diberikan harta zakat yang mencukupi kebutuhannya sampai dia bisa menghilangkan kefakirannya. Nah itu baiknya begitu. Tadi makanya harus diprogram untuk pemberdayaannya. Tidak cukup cuma diberikan makan saja gitu ya. Nah itu kalau memang zakat dikelola intensif, pengelolanya bukan sporadis ya. Makanya sekarang istilahnya UPZ kan ya. Apa namanya UPZ? Nah unit pengumpul zakat mesin-mesin itu ya, tapi dia setorkan lagi ke lembaga ya. Di data sekitarnya berapa mustahil jumlahnya.
Tapi sedapat mungkin memang dikelola juga pemberdayaan, dibidik lah. 1 tahun berapa nih targetnya diberdayakan? Karena kalau cuma dibagi rata habis, ya itu akhirnya tidak mengentaskan. Ya, setiap tahun bertambah terus. Harusnya diberdayakan. Sedangkan bagi yang tidak mampu lagi bekerja, orang jompo, cacat fisik, hendaknya disanggupi seumur hidupnya dari harta zakat. Ya kalau udah nggak berdaya itu kan emang sulit juga. Ini masih muda dan seterusnya. Nah, dia masih bisa dikembangkan potensinya. Nah, ini tapi mungkin bebannya besar, ya, ini perlu diberdayakan. Ya. Meskipun mungkin 1-2 ya, per tahun atau per 2 tahun targetnya gitu. Nah, yang ketiga adalah amil zakat. Nah, siapa amil zakat? Adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, di mana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan. Allah yang menentukannya sebagai amilin. Jadi Allah tuh yang menentukan. Dia mengelola zakat, dia berhak untuk menerima imbalan. Dimasukkannya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang diberikan kepada seseorang secara individual, tapi merupakan tugas jamaah, bahkan menjadi tugas negara. Ya, amil zakat itu jadi tugas negara. Ya. Zakat punya anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya untuk gaji para pelaksananya, yang tadi yang mengelola. Nah, syarat amil apa? Dia muslim, mukallaf, dewasa, sehat pikirannya, jujur, memahami hukum zakat, berkemampuan untuk melaksanakan tugas, ya, bukan keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi nggak boleh mengelola zakat, ya, bukan keluarga Nabi lalu laki-laki. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka, bukan hamba. Ya, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang yang merdeka, bukan budak, ya. Nah, tugas amil apa? Semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil mengadakan sensus berkaitan dengan para wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan, besar harta yang wajib dizakati, mengetahui para mustahik, jumlahnya, jumlah kebutuhan mereka, dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Nah, itu makanya mustahik-mustahik harus didata itu, kemudian diketahui ya, tingkat kemampuan ekonominya, ya, dikelola. Ya. Kalau memang masih belum berupa terus disantuni itu, nah, misalnya. Kemudian dibuatlah juga program pemberdayaannya, setiap tahun berapa orang yang bisa diberdayakan. Jadi kalau seorang amil tugasnya demikian tuh, ya, berat. Amil tetap diberikan zakat walau dia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Jadi bukan kayak fakir miskin, ya, amil itu. Kalau dia pun ya punya harta misalnya, tetapi dia sebagai seorang amil yang bekerja sehari-harinya untuk mengelola zakat, ya, maka dia berhak, ya, diberikan imbalan. Amil itu adalah pegawai, maka hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Pendapat yang terkuat diambil oleh Syekh Yusuf Qaradawi adalah pendapat Imam Syafi'i, yaitu maksimal sebesar 1/8 bagian. Ya. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah kalau pegawainya 5 ya 1/8 dibagi 5 gitu ya, gitu ya, dari penghasilan zakat. Haruslah diambilkan dari harta di luar zakat, misalnya oleh pemerintah, dibayarkan dari sumber pendapatan pemerintah lainnya, yaitu maksimal. Umumnya lembaga amil zakat semakin besar penghasilannya, dia persentasenya lebih kecil diambil untuk jatah amil, ya. Karena kan misalnya 1 miliar kalau 1/8 jadi gede banget misalnya gitu ya. Per bulan 1 miliar misalnya. Kalau 1/8 diambil semua, ambilnya cuma 2 orang, ya gede banget gitu. Makanya biasanya kalau gaji ditetapkan, ya, UMR berapa misalnya, ya, berapa yang layak, ya, sesuai dengan tugasnya, tupoksinya, ya. Bisa jadi hanya 10%, atau bisa jadi semakin besar penghasilnya, penghimpunannya, semakin kecil persentase yang dikeluarkan untuk jatah amil.